Aku tidak bersalah, aku benar-benar tidak bersalah. Kalian pasti tahu tentang penggantian Li dengan Tao. Tao tumbuh di dekat sumur. Pohon Li tumbuh di samping pohon Tao. Serangga datang menggerogoti akar Tao. Pohon Li menggantikan Tao. Benar hidupku dihancurkan oleh adikku. Sangat mirip denganku. Adik melakukannya dengan sangat baik. Ya. Tuan dan Nyonya Putra Sulung sudah ditemukan. Namaku Luren seperti namaku. Hidupku adalah hidup seorang pejalan kaki yang tidak dikenal. Di rumah aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Dicurigai, dicaci maki, dan ditinggalkan oleh keluarga. Kakak selamat datang pulang. Dan dalang dari semua ini adalah adik angkatku. Terima kasih ayah. Bodoh sekali, pekerjaan sederhana saja tidak bisa dilakukan. Bagaimana aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Bagaimana aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Nak minum susu, lebih banyak bayar Terima tambah kasih tinggi. ibu. Apa yang kamu tunggu? Tidak lihat dapur. Piring di wastafel sudah menumpuk seperti gunung, cepat pergi cuci. Ya. Luren, selamat ulang tahun. Terima kasih kakak. Ini adalah hadiah ulang tahun pertama yang kuterima dalam hidupku. Kakak, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Adik, selamat ulang tahun, mobil sport terbaru untukmu. Terima kasih kakak. Tenang saja kakak. Hanya kamu satu-satunya adik dalam hidupku. Dia setiap hari berpura-pura lemah lembut dan tidak berbahaya mengambil alih rumahku, mengambil ayahku. Akhirnya dia bahkan sampai tega meracuni dengan sengaja. Mengakhiri hidupku, menghancurkan hidupku sepenuhnya. Ya, kakak-kakak yang meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan itu Luming. Luming yang menaruh bubuk aneh di gelasku, aku yang menghentikannya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayahku. Ayah, ibu, dan kakakku. Demi anak pilihan mereka. Kaki itu menendangku masuk ke penjara. Sebentar lagi polisi akan datang untuk menyelidiki. Kamu bilang saja kamu yang meracuni. Bukan aku sama sekali. Kamu yang melakukannya. Apa kamu mau adikmu masuk penjara? Merusak hidupnya selamanya. Apa kamu mau adikmu masuk penjara? Merusak hidupnya selamanya. Luren mengaku saja. Aku akan menunggumu keluar saat itu. Kita akan menikah. Lepaskan aku. Tolong aku. Aku difitnah. Luren nomor 8523. Hukuman 8 tahun 2 bulan. Hari ini bebas, ingat. Setelah keluar KTP dan surat keterangan harus dibawa. Daftar dulu ke komunitas. Petugas Hang, terima kasih untuk 8 tahun ini. Ngomong-ngomong, Nyonya Yo yang selalu gan kamu temui. Bulan lalu, saat menjenguk, meninggalkan pesan saat kamu keluar. Dia akan menjemputmu. Pergilah, jangan menoleh. Aku juga tidak punya apa-apa untuk kembali. Luren lama tidak bertemu. Jangan bunuh aku. Kakak Ihan, jangan tinggalkan aku. Luming sayangku, jangan takut, ibu ada di sini. Yo Ihan mana, kenapa dia belum datang? Luren, selama ini aku selalu menunggumu. Ihan, Luming tahu Luren akan kembali. Emosinya jadi sangat tidak stabil, ribut di rumah sakit. Jangan urus Luren dulu, cepat kembali.
Dia membutuhkanmu, Luren aku. Baik, pergilah. Luren, tunggu di sini, aku segera akan mengirim sopir untuk menjemputmu. Sialan, Luren, sial, baru keluar penjara. Tidak membiarkan keluarga tenang, kenapa dia tidak mati saja? Kakak Ihan, anak. Jangan takut, ayah ibu ada di sini. Pergelangan tanganku. Tanganku sakit sekali. Luming, Kakak Ihan. Luming, jangan takut, aku datang. Kakak Ihan, kamu akhirnya datang, maukah kamu menikah denganku? Aku menunggu momen ini, sangat lama, tanpa kamu aku benar-benar akan mati. Kakak Ihan. Ihan, aku Luren meskipun sekarang tidak punya apa-apa. Tapi aku janji nanti pasti akan aku ganti. Ihan, kamu mau menikah denganku? Aku sudah menunggu kata-katamu ini lama sekali. Aku mau. Sakit. Luming, gak apa-apa, gimana? Baik, aku setuju. Aku tidak akan meninggalkanmu. Luren, Luren, walaupun kamu keluar dari penjara lalu kenapa? Semuanya tidak akan berubah. Semua ini adalah milikku. Siapa kamu, bodoh, cepat keluar. Ini rumahku, aku anak keluarga ini. Kamu rumahmu. Keluarga lu hanya punya satu anak, yaitu Tuan Luming. Orang gila kamu, aku pikir kamu mau masuk keluarga lu buat makan minum gratis, cepat pergi. Jangan bikin aku panggil orang. Pagi-pagi ribut apa, ganggu nona. Di halaman ada orang bodoh. Pura-pura jadi tuan masuk buat makan minum gratis. Buat apa kamu kembali? Aku bicara sama kamu, kamu tidak dengar ya, aku kasih tahu. Jangan kira masuk keluarga lu kamu jadi orang lu keluarga kami. Tidak ada pembunuh seperti kamu, ngerti? Ayah ibu, kenapa biarkan orang ini kembali? Aku tidak punya adik seperti ini kalau bukan karena dia. Tangan Luming, kenapa tidak biarkan dia mati di penjara? Aku gak apa-apa kakak, hal ini sudah berlalu bertahun-tahun, cuma rumah tiba-tiba ada orang, aku kurang terbiasa. Dia kembali ya sudah, hal ini tidak masuk berita. Tidak mengganggu Ming-Ming, aku sudah bersyukur. Semuanya sudah berlalu asal dia tidak bikin masalah di rumah ayah ibu, aku gak apa-apa. Luren kakak bisa kembali, aku benar-benar senang untuknya. Dia 8 tahun ini pasti di penjara berubah dengan baik. Aku percaya Luren. Ming-Ming, kamu terlalu baik sampai sekarang. Masih membelanya. Luren, kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Luar biasa. Karya patungmu sangat bagus. Benarkah? Terima kasih, Profesor. Tapi karakter dalam karya patungmu selalu terlihat sedih. Seperti dirimu sendiri, aku ingin bertanya. Mengapa begitu? Karena tidak pernah ada yang memuji. Karya-karyaku, orang tuaku juga selalu mengkritik patungku, mengatakan adikku lah yang paling berbakat. Meskipun aku belum pernah melihat karya adikmu, aku tidak bisa menilai, tapi karyamu sangat bagus setelah kamu menyelesaikan studimu. Jika kamu mau, ikutlah denganku ke Italia untuk belajar patung, hubungi aku. Hei Profesor, terima kasih masih ingat padaku. Aku sudah 8 tahun di penjara. Apakah kamu tidak ingin membuat patung lagi?
Tidak Profesor, aku ingin. Beri aku waktu 2 minggu. 2 minggu kemudian aku akan kembali ke negara asal untuk menjemputmu ke Italia. 2 minggu lagi aku bisa meninggalkan neraka dunia ini. Tinggal 10 hari lagi. Ban Huaxia, selamat ulang tahun Tuan Lu. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun anakku, terima kasih ayah ibu. Dan juga kakak Ihan yang paling kusayangi. Selamat ulang tahun. Mingming, selamat ulang tahun. Terima kasih kakak. Luming ini adalah sesuatu yang aku sengaja minta teman dari luar negeri untuk membelinya di lelang di Italia penjaga malaikat. Semoga kamu dilindungi malaikat, selalu sehat dan damai. Ini adalah karya Profesor Luotia, dari mana kamu membelinya? Kakak Ihan, terima kasih. Aku sangat menyukai ini. Senang kamu suka, selamat ulang tahun. Kakak Ihan, kamu terlalu perhatian, terima kasih. Luren, kenapa kamu datang? Kakak Luren, hari ini ulang tahunku, apakah kamu menyiapkan hadiah ulang tahun untukku? Lihat saja, dia datang dengan tangan kosong, tidak perlu berpikir. Pasti dia lupa ulang tahunmu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Luren, apa maksudmu? Tidak apa-apa kakak Luren, tapi ada satu hadiah istimewa, hanya kamu yang bisa memberikannya padaku. Bulan depan aku dan kakak Ihan akan bertunangan. Bisakah aku menerima doamu? Ya, aku mendoakanmu. Luren, orang yang ingin kumiliki sebagai suami selalu kamu. Tapi sekarang aku tidak bisa. Luming sekarang emosinya sangat tidak stabil, aku khawatir dia melukai dirinya sendiri, jadi aku hanya bisa menyetujui dulu. Maaf, kamu akan menikah dengan siapa? Aku tidak peduli. Luren, kamu mengatakan hal seperti itu, apakah itu menyenangkan? Bisakah kamu memahamiku Luming? Dia setelah semua menyelamatkan nyawaku. Pastikan untuk mengawasi pasien, beritahu aku segera setelah dia bangun. Awasi mesinnya, beritahu aku segera jika ada yang tidak normal. Keadaannya sangat tidak baik, pasien mengalami gagal ginjal, perlu segera operasi transplantasi ginjal. Coba ginjalku, gunakan ginjalku. Luming, apakah kamu yang menyelamatkanku? Kakak Ihan, itu aku. Kehilangan satu ginjal, tidak akan ada apa-apa. Luming, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Cukup, dia siapa sih? Kamu perlu menjelaskan kepadanya, sudah diputuskan. Akhir bulan ini, kamu dan Mingming harus bertunangan. Kak Luren, aku dan kakak Ihan benar-benar saling mencintai. Aku juga benar-benar ingin mendapatkan doamu, bolehkah? Aku mendoakan kalian berdua. Luren, saat ini kondisi kesehatanmu tidak bisa dibilang baik. Kehilangan satu ginjal bagi tubuhmu akan menjadi beban yang besar. Kamu bilang, kamu menyumbangkan ginjalmu untuk tunanganmu. Cinta sungguh ironis. Dari sekarang aku akan hidup untuk diriku sendiri. Luren, aku hanya bertunangan dengan Ihan. Apakah kamu jadi sedih? Ternyata, luka di pergelangan tanganmu itu palsu. Ya, aku menang. Aku benar-benar menang. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kamu lihat dirimu berusaha keras menyelamatkan orang. Berusaha keras untuk menyenangkan keluarga, pada akhirnya. Apa yang kamu dapatkan? Selama aku berpura-pura luka di pergelangan tangan karena kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Baik keluarga maupun Ihan. Pada akhirnya, akan menjadi milikku dan kamu akan selamanya kukuasai. Benarkah suatu hari nanti wajah aslimu akan terbongkar?
Kamu pikir, mereka akan percaya apa yang kamu katakan? Percaya atau tidak sudah tidak penting lagi. Baiklah Profesor, aku akan segera berkemas dan pergi ke bandara. Selamat ya Yihan. Menikah dengan putra sulung Lu. Harus baik-baik memperlakukan Yihan ya. Tenang saja Yihan. Adalah wanita yang akan kujaga seumur hidupku. Bukan Luren itu? Baru keluar penjara sudah tidak tenang. Kalau aku sih sudah cari tempat sembunyi. Benar orang yang pernah di penjara ini. Masih mengincar Yihan, kita sungguh tidak tahu malu. Kak Luren, hari ini adalah pesta pertunangan aku dan Yihan. Kamu pasti akan mendoakan kami kan? Lihatlah Luming dan Yihan ini. Sang kepesangan yang sersi. Sepasang yang ditakdirkan. Sungguh cocok, tidak seperti beberapa orang. Sungguh menjijikkan. Ada yang lebih mengharukan. Kak Luming kita ini pernah mendonorkan ginjalnya untuk Yihan, menyelamatkan nyawa Yihan. Romantis sekali pasangan baru ini. Harus menunjukkan sesuatu dong. Cium dulu. Cium, cium, cium. Cium dulu. Selamat ya, selamat, selamat, selamat. Selamat tinggal separuh hidupku. Selamat datang dalam kesebukan, Anda datang menghadiri pesta pertunangan putra saya. Lihat Luren? Tidak. Dia mana berani datang, pikir setelah 8 tahun di penjara akan ada kemajuan, ternyata aku terlalu banyak berpikir. Tidak lihat ini acara apa kamu panggil dia datang. Aku tidak mau pergi, aku tidak tahu dia tinggal di kamar mana. Kamu sebagai kakak bagaimana ini sampai tidak tahu dia tinggal di kamar mana? Tidak tahu dia tinggal di Butler. Nyonya. Luren tinggal di kamar mana? Kamu bawa Sinran. Pergi panggil dia keluar biar orang tidak membicarakan keluarga lu kita. Tuan muda selalu tinggal di loteng. Apa? Loteng? Bukan tempat menyimpan barang itu? Luren selalu tinggal di sana. Dulu ketika menjemput tuan muda pulang, kamar yang diatur telah diubah menjadi ruang patong tuan muda kedua. Jadi tuan muda sementara tinggal di loteng. Sejak membawanya pulang dari panti asuhan, anak ini jadi pendiam dan memberontak. Entah sifatnya mirip siapa menurutku. Loteng itu cocok untuknya. Kalau orang lain tahu pasti mengira keluarga lu menyiksanya. Pengurus bawa nona besar, atur ulang. Nona silakan. Dengar, cepat pergi ya sayang. Sudah tahu, aku pergi deh, bikin capek. Di sini benar-benar seperti perkampungan kumuh. Bahkan pemanas dan AC pun tidak ada. Luren bukanlah orang yang sombong dan suka memamerkan kekayaan. Anak orang kaya yang suka menghambur-hamburkan uang. Kenapa bisa hidup seperti ini? Luren dulu benar-benar tinggal di sini. Ya Nona. Tidak mungkin tempat ini. Apakah layak untuk ditinggali? Apa ini? Ini. Bagaimana bisa? Sungguh pasangan yang serasi, sangat enak dipandang. Luren, kamu di mana? Tolong jangan berbuat ulah hari ini hanya sandiwara. Aku sedang membantu Luming dalam pemulihan psikologis. Yihan. Akhirnya bisa memberi titik pada neraka yang menjijikan ini. Luren, kamu di mana? Luming adalah penyelamatku, tapi orang yang kucintai. Selalu hanya kamu, tolong jangan berbuat ulah. Pergi ke bandara. Ayah ibu Luren mengalami masalah. APA masalahnya. Kalian lihat dulu ini. Anak ini mencatat apa saja. Tagihan ini bagaimana mungkin? Anak durhaka ini, bukankah uang saku sudah diberikan padanya? Ya, berapa uang saku yang kamu berikan setiap bulan? 200.000 atau 300.000? Tidak, bukankah uang saku itu kamu yang berikan? Aku tidak memberinya uang saku. Aduh. Lalu selama ini bagaimana anak ini bertahan? Loteng yang dia tinggali juga sudah bobrok. Selama ini tidak ada satupun dari kita yang peduli padanya.
4 Maret 2017. Ayah ibu membawaku pulang ke rumah. Kakak selamat datang di rumah. Sungguh indah aku punya rumah. 24 April. Patung adik beneran keren, aku juga pengen jadi. Sehebat adik biar. Ayah ibu juga sayang sama aku. 12 Oktober. Kamu punya bakat seni nggak? Mending kuota beasiswanya dikasih ke adikmu aja, dia yang paling perfect sini di Kyoto kira. Tapi ayah malah ngasih kuota beasiswaku ke adik. Anak kita, selalu sengsara begini ya? 31 Oktober, adik yang udah ngambil kuota beasiswaku masih nggak mau lepasin aku. Sampai tega meracuni aku. Butler. Antarkan sup ayam ini ke si anak di loteng. Ingat, kamu harus lihat dia minum sampai habis. Kenapa supnya? Mau dibawa kemana? Oh nyonya, ini pesanan dari anak kedua. Untuk diberikan ke si anak sulung, si anak durhaka itu nggak pantas minum sup ayam. Bagikan ke kita aja. Sial, sup ayam yang aku kasih ke Luren kok malah diminum mereka? Luren, kamu beruntung banget ya. Aku nggak percaya Luren bakal selalu beruntung. Gagal membunuhku sekali. Dia malah mau membunuhku lagi. Luming, kamu ngapain masukin sesuatu ke gelasku? Kok bisa ketahuan sih? Ming Ming udah hilang 8 tahun. Kenapa tiba-tiba balik? Kenapa nggak mati aja? Kamu ngomong apa sih? Kamu ini pantas nggak sih dapat kuota langsung ke sekolah seni King Bei? Tanganku. Luming, kamu kenapa? Luren, kamu ngapain sama adikmu? Kamu minggir dulu. Aku nggak tahu. Azhi. Sebenarnya ada apa sih? Kakak yang meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan begitu. Itu Luming yang masukin serbuk aneh ke gelasku, aku yang cegah. Aku juga nggak tahu kenapa bisa gini. Nanti kalau ada yang datang, kamu bilang aja kamu yang racun. Bukan aku. Kamu mau adikmu di penjara hancur hidupnya? Dan akhirnya aku yang menggantikannya masuk penjara. Benar-benar menjadi tikus yang hidup di selokan. Mungkin mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga, dulu, sekarang, dan masa depan. Aku tidak akan pernah merasakan cinta di rumah ini. Mereka memberikan semua cinta mereka kepada Luming. Yihan, Aku pergi, kalian bisa menganggapku sudah mati. Semoga kalian panjang umur dan sehat. Semoga Luming Yo Yihan bahagia dan sejahtera. Tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Ayah ibu pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kakak sudah besar, tidak akan ada masalah, tenang saja. Luren, kamu di mana, Luren? Cepat angkat telepon Yihan. Jika kamu ingin mencari Luren, lebih baik lihat ini dulu. Luren. Luren yang mendonorkan ginjalnya untukku. Apa yang sebenarnya terjadi? Luming, jujurlah padaku. Siapa yang mendonorkan ginjal untukku, kamu atau Luren? Aku pasti aku yang mendonorkannya untukmu. Lalu ini bagaimana kamu menjelaskannya? Atau kamu sekarang pergi ke rumah sakit periksa aku. Berapa ginjal yang kamu miliki? Yihan, dengarkan aku menjelaskan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Luren? Apa yang aku lakukan pada Luren? Selama ini baru hari ini aku menyadari. Aku telah melakukan banyak hal yang menyakiti Luren. Selama ini, kita selalu merasa bersalah pada Luren. Kalau bukan karena ingat dia, hari ini kita tidak akan tahu. Dia tinggal di loteng tanpa uang saku. Tidak pernah mendapat kasih sayang. Anak Luren ini
Jangan-jangan dia melakukan hal bodoh. Tidak mungkin, tenang saja. Semua karena kamu. Aku menyakiti pria yang paling mencintaiku. Kalau Luren ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Luren, cepat angkat telepon. Luren, kamu di mana sih? Ditemukan. Temanku bilang Luren ada di bandara. Bandara, ayo cepat pergi cari Ayo. Cepat ke bandara. Begitu lama berpura-pura, sekarang benar-benar sakit. Luren, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Luren, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Yihan, cepatkan lagi mobilnya. Luren, lama tidak bertemu. Sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu, Profesor. Izinkan aku memperkenalkan anak angkatku, Shen Xuan. Halo, Luren, sering mendengar tentangmu dari ibu. Akhirnya bertemu juga. Halo Xuan, tapi mulai hari ini tidak ada lagi Luren namaku. Gao Ce. Jadi Tuan Gao Ce yang terhormat sudah siap untuk berangkat ke Italia. Ya. Mulai hari ini aku akan berada di tempat baru. Dengan identitas baru, memulai hidup baru. Luren, tunggu aku, pasti tunggu aku. Oh ya Gao Ce, apakah kau sudah pamit dengan keluargamu sebelum pergi jauh? Keluargaku, apakah aku punya keluarga? Mungkin mereka belum tahu aku sudah pergi. Aku tidak punya keluarga. Luren, nak, di mana kau, nak? Luren, Luren, di mana kau? Ah, maaf. Tapi Gao Ce, jika kau merindukan tempat ini nanti, ibu dan aku bisa menemanimu kembali setiap tahun. Terima kasih Xuan, tapi di sini sudah tidak ada lagi yang bisa kau rindukan. Luren, nak. Di mana kau, nak? Luren, di mana kau? Luren, di mana kau? Luren. Seperti kata pepatah, tidak ada yang baru tanpa menghancurkan yang lama. Semoga kau menyukai hidup di Italia. Penerbangan Fu 3786 menuju Italia akan segera berangkat, nak. Luren. Anak-anak sudah siap. Kita berangkat, Luren. Biarkan kami masuk, Luren, biarkan kami masuk. Adik. Nak, adik, biarkan kami masuk. Berikan jalan, biarkan kami masuk. Nak, Luren. nak. Adik. Luren. Selamat tinggal. Luren. Ayo kita masuk. Luren. Ayo kita masuk, adik. Luren. Membuatku kaget. Selamat ulang tahun, ayo duduk. Ngomong-ngomong, bukannya kalian semua sibuk? Profesor, Anda masih ada kelas Xuan, masih sibuk dengan urusan perusahaan. Ya, apa yang lebih penting dari ulang tahunmu? Hari ini bisa dibilang dua kebahagiaan sekaligus. Masih ada kabar baik, baru saja menerima telepon dari Akademi Seni Florence yang ingin mengundangmu untuk mengadakan pameran patung pribadi. Benarkah? Bagus sekali. Maka mari kita berharap Tuan Gao Ce segera menjadi seniman terkenal internasional bersulang. Dulu keluarga Lu yakin aku tidak berbakat dalam seni. Sekarang melewatkan Akademi Seni King Bei. Tidak ada yang disesalkan sekarang. Aku membuktikan dengan kemampuan sendiri bahwa mereka semua salah. Ngomong-ngomong, keluargamu juga mencarimu selama setahun. Tidak, yang mereka cari adalah Luren. Sedangkan aku adalah Gao Ce. Mendengar itu aku lega. Sebenarnya tidak bermaksud memberikannya padamu. Apa itu?
Pameran seni yang diadakan bersama oleh keluarga Lu dan Yo mengundang patung terkenal internasional Gao Che hadir. Pasti untuk Luming. Untuk membantu meningkatkan reputasi Luming. Melalui ulasan dari patung terkenal internasional. Membosankan. Kalau begitu aku buang saja. Hei. Aku belum bilang tidak pergi. Jangan sepertinya aku buang saja. Aku akan pergi. Untuk adikku yang pernah membuatku masuk penjara. Kali ini aku harus pergi. Anakku, Baru saja menerima email. grup Kimeng setuju bekerja sama dengan kita dan Gao Che juga setuju minggu depan menghadiri pameran karyamu. Benarkah? Ah? Dia adalah bintang baru yang terkenal di dunia seni internasional, dia benar-benar akan datang. Untuk pameran karya pribadi saya, dia juga idola saya ayah. Nak, kali ini, kita bisa memanfaatkan pameran seni ini. Untuk bertemu dengannya selama itu yang kamu suka. Ayah akan berusaha memenuhi terima kasih ayah. Ibu. Kalau saja Luren juga ada di sini. Dia juga suka patung dulu. Kalau saja kita tidak memberikan kuota rekomendasinya kepada Mingming, apakah dia tidak akan pergi? Jangan lagi menyebut anak durhaka itu, sudah hampir setahun. Tidak ada kabar sama sekali, tidak tahu apakah dia di luar sana. Zhao Zhenhua. Sudahlah, anggap saja keluarga Lu tidak punya anak ini. Ayah ibu jangan terlalu sedih, kalian masih punya anak yang baik seperti saya ya, saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Masih melakukan hal-hal klise ini. Kamu sudah susah-susah pulang, tentu harus mewah sedikit. Baik, saya dengar kata-katamu. Setahun neraka saya kembali. Sudah waktunya untuk menghitung. Zhao Dong, Nyonya Zhao, wartawan sudah menunggu di sini. Silakan lewat sini. Ayah ibu kalian pergi dulu, kebetulan saya juga ingin jalan-jalan sendiri. Di sini si Jo kalau perjalanan tanggemu tidak ni aman ingat untuk member dahulu. Jangan khawatir, sekarang saya sudah menjadi pria sejati. Ayo pergi. Baiklah. Apakah itu Gao Che, benar-benar Gao Che? Sangat tampan. Bisakah kamu memberikan tanda tangan untuk saya? Tentu saja. Bisakah saya berfoto denganmu? Saya sudah menyukaimu sejak lama. Tentu saja bisa. Guru Gao. Akhirnya. Guru Gao. Baiklah. Luren, kenapa kamu di sini? Maaf tuan, kamu salah orang. Kamu si manis kembali untuk apa? Untuk merebut Yihan dariku. Tuan, tolong jaga diri. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu? Siapa ini? Sedang apa? Sangat memalukan. Kamu tidak mengenalnya, dia adalah anak keluarga Lu. Ming Ming. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Siapa yang melakukannya? Luren. Anak kamu, kenapa kamu di sini? Luren, kemana saja kamu selama setahun lebih ini? Kamu tahu sudah berapa lama aku mencari kamu? Ayah ibu, aku hanya ingin kakak Luren. Cepat pulang, terlalu bersemangat saja, tidak menyangka kakak Luren. Tidak mau mengakuiku, dia bahkan memukulku. Luren, adikmu juga bermaksud baik. Kamu anak durhaka, setahun tidak pulang ke rumah. Baru pulang langsung memukul adikmu. Maaf, sepertinya kalian semua salah mengira. Aku sebagai pria yang bernama Luren, tapi aku bukan. Luren yang kalian bicarakan namaku Gao Che. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu? Idolaku Gao Che. Anak, pulanglah, kamu sudah 8 tahun di penjara. Pendidikanmu terabaikan, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi bintang baru di dunia patung Gao Che? Ya adik, jangan main-main. Pulanglah biar kita sekeluarga menebus kesalahan padamu. Apakah keluarga Lu semuanya orang yang tidak masuk akal? Aku sudah bilang. Aku Gao Che, aku tidak kenal pria yang kalian sebut Luren. Meskipun dia mirip dengan Luren, tapi karakternya sama sekali tidak seperti dia. Apakah kita benar-benar salah mengira? Aku tidak mungkin salah mengira. Kamu adalah Luren. Pergi, aku sudah bilang. Aku bukan orang itu jika kalian terus mengganggu. Jangan salahkan aku. Tidak mungkin kecuali kamu biarkan aku melihat. Di pinggangmu pasti ada bekas luka. Saat mendonorkan ginjal padaku, biarkan aku melihat. Kamu ngapain? Tidak apa-apa, Yihan.
Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Siapa kamu berani memukul orang? Aku adalah manajer Gao Che sekaligus General Manager Grup Kimeng. Kalian berani tidak menghormati Tuan Gao Che ingin bermusuhan dengan seluruh grup Kimeng. Ternyata kamu adalah Nyonya Shen Xuan. Maaf, pasti ada kesalahpahaman. Kalian baik-baik saja. Luren benar bukan kamu. Aku sudah bilang aku Gao Che. Aku tidak kenal pria yang kalian sebut Luren. Bagaimana mungkin di dunia ini ada kebetulan seperti ini? Sangat mirip Xiao San, bantu aku menyelidiki. Gao Che ini adalah... Sakit nggak sih pakai tenaga segitu besar? Nggak sakit kok, malah enak banget. Kenapa tiba-tiba murung gini, apa tangannya mulai sakit? Bukan itu sih, cuma aku tadi. Dengar kamu cerita tentang keluarga kamu kayak gimana, aku langsung ngerasa. Mereka keterlaluan, baru hari ini aku lihat sendiri baru tahu. Kamu sebelumnya hidup kayak gimana? Gak apa-apa, itu semua udah lewat dan mereka sebenarnya. Bukan keluargaku kamu dan profesor yang jadi keluargaku. Halo. Halo Pak Gao, saya Ibu Luming. Hari siang tadi di pameran seni itu, maaf ya. Kamu mirip banget sama anak sulung saya. Jadi baru terjadi kesalahpahaman gede gitu. Ada apa, langsung aja bilang. Sebagai permintaan maaf, Keluarga kami. mau mengundang Bapak ke rumah kami sekalian minta bimbingan. Soal patung anak saya, dia pengagum Bapak, semoga Bapak bisa berkenan mampir ke rumah kami. Oh sih Kenapa kamu terima undangannya? ini kan acara makan-makan tradisional Tiongkok. Acara makan-makan apa? Hong Men Yan. Kamu tahu masih mau pergi? Udah lama nggak kesana. Kangen juga sih. Dia setuju Bu kita begini. Beneran nggak apa-apa ya? Kakak Luren dia ninggalin keluarga nggak berbakti sama orang tua. Sekarang bahkan nggak mau mengakui identitasnya kita begini. Agar dia cepat pulang, Ming benur kata kamu. Gao Che beneran Luren ya? Tuan Pak Gao sudah datang. Kehadiran Pak Gao di rumah kami membuat keluarga kami sangat terhormat. Pak Gao, senang sekali Anda bisa datang. Tolong lihat karya saya gimana. Silakan. Kamu ngapain sih? Menurutku kamu nggak punya bakat seni, garisnya acak-acakan. Nggak ada kelancaran dan keindahan kayak coretan anak kecil. Nggak ada irama seni, sama sekali wajahnya cacat. Proporsinya nggak seimbang, tatapannya kosong, ekspresinya aneh. Kayak dipaksa jadi begini pose tubuhnya. Kaku dan nggak selaras kayak dipaksa. Jadi begini bentuknya yang canggung, sama sekali nggak menunjukkan kelincahan dan semangat yang seharusnya secara keseluruhan. Patung ini nggak menunjukkan pesona seni yang seharusnya. Malah terlihat kasar dan berkualitas rendah. Sulit menghubungkannya dengan karya seni. Kamu apa yang kamu tahu? Kamu bilang aku tidak punya bakat seni. Sangat lucu. Guru Gao, mohon bimbinganmu. Patung anak kami. Jika tidak bagus aku bisa mengajari, tapi jika memang seonggok lumpur aku tidak bisa mengajari. Guru Gao, silakan duduk di sofa, aku sudah menyiapkan buah dan kue. Luren sangat alergi terhadap serbuk sari, jika terlalu dekat dengan bunga. Pasti akan terlihat. Ternyata hari ini ada begitu banyak bunga di dalam ruangan. Untuk menguji apakah aku alergi serbuk sari, menggunakan ini untuk memverifikasi identitasku. Tidak perlu, aku akan berdiri di sini dan menunggu. Seharusnya bukan karena alergi serbuk sari jadi tidak berani mendekat. Kak Luren, aku sudah tahu itu kamu. Kamu kembali dengan nama yang berbeda, apa yang kamu inginkan? Tidak menyangka kalian cukup kasar, tapi bunga yang dipilih cukup bagus. Ini obat alergi yang kamu minta. Terima kasih, Xuan. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk Tenang, pergi? trik mereka sudah bisa ditebak. Seperti yang aku duga, membosankan. Boleh pinjam kamar mandi. Guru Gao, Apa ada yang bisa saya bantu? saya punya beberapa karya lain ingin Anda lihat. Semoga tidak seburuk patung tadi, mari kita lihat. Baik. Guru Gao, saya punya kakak yang mirip dengan Anda. Dia melihat saya sebagai anak angkat keluarga Lu, meremehkan saya. Selalu membuat masalah, mencuri uang rumah, merusak patung saya, dan selalu bertengkar dengan orang tua. Bilang kami tidak mencintainya, tapi kami benar-benar ingin yang terbaik untuknya. Ingin dia merasakan cinta kami. Bukankah ini patung dan sketsa saya dulu, bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Jadi Guru Gao, tadi memang saya kurang sopan. Mohon maaf, tapi saya yakin Anda tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula Anda bukan kakak saya kan? Ya, saya tidak akan mempermasalahkannya, tapi
Rasa sakit yang pernah saya alami akan saya minta kalian. Membayarnya satu persatu itu wajar. Patung di sini cukup bagus. Gauce, kamu tidak mau mengakui bahwa kamu adalah Luren kan? Maka tunggulah kehancuranmu. Teman-teman, hari ini kita sangat beruntung bisa mengundang seniman besar yang kembali dari Italia, Gauce. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Sayap Malaikat adalah karya yang paling banyak saya curahkan hati dan pikiran. Saya sudah mulai mengukirnya sejak usia 16 tahun tetapi selalu tidak puas. Baru setelah saya meninggalkan rumah dan pergi ke Italia karya itu benar-benar selesai. Gauce, kabarnya sayap malaikatmu diduga plagiat. Apakah ini benar? Apa maksudmu plagiat? Siapa yang saya tiru? Saya. Luming bicara harus ada buktinya. Tentu saja saya punya bukti. Ini adalah sketsa garis mohon, semua menjadi saksi untuk membela keaslian karya. Sebuah kejujuran. Sketsa struktur ini terlalu mirip. Saya yakin sketsa ini sayap malaikat adalah hasil tangan yang sama. Saya selalu menganggap patung sebagai hidup saya, tapi tidak menyangka karya yang saya curahkan hati dan pikiran akan ditiru orang. Sangat menyedihkan. Profesor dari Akademi Patung sudah berkata begitu, tampaknya Gauce terbukti plagiat. Kasihan Luming, karyanya sendiri malah menjadi karya terkenal orang lain. Gauce keluar dari dunia patung. Jangan sampai mereka tahu saya adalah Luren. Ini masalah. Hari ini pematung terkenal dari luar negeri, Gauce, datang ke kota kita untuk memberikan ceramah di Akademi Seni King Deyo. Ini semua data tentang Bapak Gauce yang Anda minta saya cari. Dia dikabarkan. Karya representatif Gauce sayap malaikat diduga plagiat. Karya Bapak Luming meniru Luming. Jangan bercanda. Gauce, yang kamu curi bukan hanya sebuah karya, tapi juga hidup saya. Semua yang kamu miliki sekarang seharusnya milik saya. Gauce adalah pencuri. Bokot Gauce. Kembalikan semua yang milik Luming. Bokot. Semua tenang, saya bisa membuktikan sayap malaikat benar-benar dibuat oleh Gauce sendiri. Saya juga melihatnya langsung. Kamu adalah manajer Gauce, tentu saja membela dia. Siapa tahu hubungan kalian berdua secara pribadi. Kalau tidak, Profesor Luotia tidak akan begitu menghargai Jangan kamu. asal bicara. Luming, saya tidak membiarkan kamu memfitnah Shen Xuan dan Profesor Luotia. Lihat, saya benar marahkan. Ternyata mereka sekongkol. Keluar dari lingkaran patung. Keluar dari lingkaran patung. Keluar. Oh Yayo, ada satu hal yang sangat penting. Saya sengaja memeriksa catatan medis dan catatan bea cukai. Menemukan bahwa Bapak Luren dan Bapak Gauce wajahnya benar-benar cocok 100%. Luren, sekarang kamu tidak bisa menyangkal lagi. Siapkan mobil kita ke Akademi Seni King Bei. Ternyata mereka sekongkol. Keluar dari lingkaran patung. Keluar dari lingkaran patung. Keluar. Berhenti semua, Luming, kamu bilang aku menjiplas sketsamu. Apa buktimu bahwa sketsa ini adalah karyamu? Sketsaku adalah buktinya, Luren. Aku akan menggunakan karyamu untuk menghancurkanmu. Benarkah berani tidak kamu bertanding denganku? Setiap pematung punya estetika dan sentuhan unik. Tidak ada yang bisa meniru 100% Luming. Berani tidak kamu memahat karya yang kamu bilang aku jiplak di depan umum? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu belum pantas disebut pengecut. Lihat Kara mereka berdua berkarya. Apakah patung ini karya Gauce? Ternyata Luming yang benar-benar penipu. Sungguh memalukan. Ya benar. Yang palsu tidak akan jadi asli, ini namanya mengangkat batu untuk memukul kaki sendiri. Ingat itu, Tuan Luming. Maaf Pak Gao, aku tidak sengaja. Seharusnya aku tidak menjebakmu. Pak Gao. Maaf Pak Gao. Aku tahu kamu marah, tapi kamu juga tidak seharusnya membalasku seperti ini. Tangan kananku sudah cedera, kamu melakukan ini. Apakah kamu ingin membuatku cacat? Apa yang dilakukan Luming memang salah, tapi kamu bertindak terlalu berlebihan. Benar Gauce, kamu terlalu.
Tidak memaafkan. Luren, kali ini, kamu tidak bisa membersihkan namamu. Kenapa kamu berbohong selama ini? Kamu selalu menggunakan cara kotor Luming. Kamu benar-benar payah. Diam semua. Bukankah ini You Yihan, pemimpin grup You? Benar-benar wanita kaya dan cantik. Katanya dulu dia tunangan Luming. Sekarang Gao Che selesai. Kak Yihan, mereka menggangguku karena jumlah mereka banyak. Tanganku sakit sekali. Luming minta maaf ke Gao Che. Apa yang terjadi You Yihan? Malah menyuruh Luming minta maaf ke Gao Che. Ya iya, apa mungkin? You Yihan dan Gao Che punya hubungan seperti itu. Kak Yihan, aku ini Luming. Kamu suruh aku minta maaf padanya, dia yang tidak mau mengalah. Cepat diam, bawa dia pergi. Jangan biarkan dia buat masalah di sini. Kalian ngapain lepaskan aku? Tunggu, apa Tuan Luming lupa sesuatu? Apa kamu belum jelaskan kenapa sketsaku ada di kamu? Jangan-jangan kamu yang mencurinya. Luming-Luming, kamu benar-benar bodoh seperti babi. Aku sengaja ambil sketsa itu untuk menarik perhatianmu. Karena pasti kamu akan cari cara untuk berulah. Dan kenyataannya seperti yang aku duga. Sekarang nasibmu sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mencuri. Tentang masalah ini tunggu aku selesai menyelidiki. Aku akan berikan penjelasan yang masuk akal. Kerugian yang terjadi pada reputasimu kami Yo Group juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Kalau begitu terima kasih Nyonya Yo. Ayo kita pergi. Luren. Aku tahu kamu itu Luren. Maaf, aku tidak tahu apa yang Nyonya Yo bicarakan. Tidak mungkin, aku sudah cek catatan bea cukaimu dan catatan medis golongan darahmu. Wajah dan sidik jari sama persis dengan Luren. Aku tahu salah Luren. Aku sudah tahu semuanya, kamu kembali ya. Aku benar-benar tahu salahku. Setahun kamu tidak ada. Aku sangat menyesal. Aku ulangi lagi, namaku Gao Che. Luren sudah mati, kamu dan keluarga Lu. Kalian yang memaksanya mati. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Menebus kesalahan bagaimana caranya? Mengembalikan ginjalku atau kamu juga masuk penjara 8 tahun. Maaf, aku salah. Tapi aku masih mencintaimu, Luren. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sekarang aku mencintai Suan. Kami sudah pacaran setahun, tahun ini akan bertunangan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kamu sengaja balas dendam padaku ya kan? Nona Yo, kalau kamu benar-benar mau buat kebaikan kita berdua, tolong jangan ganggu aku lagi. Kau punya hidupmu, aku punya masa depanku. Kita sudah bukan satu jalan lagi. Nona Yo, aku sarankan jangan melakukan hal yang merendahkan diri seperti ini. Minggir dong. Kenapa You Yihan tiba-tiba begitu melindungi Gao Che? Apa mungkin dia tahu identitas aslinya? Lihat apa yang kau lakukan hari ini, muka keluarga Lu. Sini Wak Kau Koreng. Ming, kau benar-benar bodoh. Berani-beraninya ke sekolahnya, siapa yang kasih kau nyali besar? Ayah, ibu, aku bawa sketsa ke sekolah. Cuma mau uji identitas Gao Che. Dia terlalu mirip kakak, aku terlalu berharap dia adalah kakak. Kalau begitu aku bisa minta dia pulang. Dan menebus kesalahannya. Aduh, kenapa kau pukul anak? Luren itu cuma anak durhaka yang tak bisa dijinakkan. Kau jangan buang-buang waktu lagi padanya. Ming, maaf ya ayah, ibu salah paham sama kamu. Ibu jangan bilang begitu, ini aku yang kacau. Aku tidak menyangka You Yihan bakal membantu Gao Che. Mungkin Yihan merasa dia terlalu mirip Luren. Jadi, kalau dia benar-benar Luren si anak durhaka, You Yihan begitu melindunginya, aku pasti putuskan. Semua kerja sama dengan grup You. Sudah, apa mungkin? Ini hanya perasaanku, kenapa Luming sepertinya selalu membela Luren, tapi setiap kata yang diucapkan malah membuat ayah ibu semakin benci padanya. Yihan, ada apa? Kenapa kau minum banyak sekali? Sinran? Aku kangen Luren.
Ya aku juga kangen adikku. Yang selalu teraniaya. Entah di mana dia sekarang, apakah dia baik-baik saja. Luren ada di kota Jiang. Yihan, kamu masih berpikir Gao Che itu Luren? Mereka cuma mirip, wajah karakter mereka beda jauh. Jangan minum lagi, kau sudah terlalu banyak. Sinran, percayalah padaku. Gao Che itu benar-benar Luren. Apa dasar kamu begitu yakin? Apa kamu punya bukti? Benar-benar Luren. Halo. Mohon maaf, Gao Che di kamar mana? Saya tidak bisa bocorkan informasi tamu saya, kakak kandungnya. Cepat katakan padaku. Maaf. Mr. Gao sudah bilang khusus kalau ada yang mengaku sebagai keluarganya datang mencarinya, jangan biarkan masuk, oke? Kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Nyonya. Cepat biarkan aku masuk. Tolong tenang, Nyonya, mohon kerja sama dengan kami. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Mengirimkan sesuatu padanya bisa. Oke. Yo Yihan itu sepertinya dia benar-benar menyesal. Sudah tahu salah kamu padanya. Apakah tidak ada perasaan sama sekali lagi? Tentu tidak, dia dan keluarga Lu. Aku tidak akan melepaskan satupun. Aku buka pintu. Apa ini? Aku ingat. Kita tidak pernah memesan kue. Ini dipesan oleh seorang wanita bernama Lu Sinran. Dia juga menyuruhku menyampaikan pada Mr. Gao Che selamat ulang tahun. Dan berharap Anda bisa pulang merayakan ulang tahun bersama keluarga. Ulang tahun, tapi aku ingat hari ini. Bukan ulang tahunmu. Hari ini ulang tahun Luren. Luren, selamat ulang tahun ini. Jam Richard yang dulu kamu bilang ingin beli setelah sukses. Untukmu. Aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri membeli hadiah yang kuinginkan. Barang ini biarkan saja untuk Luming. Nyonya Yo, jangan buang-buang tenaga lagi. Jangan habiskan waktu padaku lagi. Luren. Apakah kamu benar-benar tega? Luren, aku pasti akan menebus kesalahanku padamu. Ada apa nih? Yihan lagi sibuk ya? Tahun-tahun sebelumnya dia selalu datang ke ulang tahun Mingming, kenapa tahun ini tidak? Jangan-jangan Yihan lagi ke tempat Gao Che. Aku akan cari si brengsek itu. Bagus, datang sendiri. Kamu menghancurkan masa depan Mingming, kamu juga memprovokasi hubungannya. Dengan Yihan masih berani datang. Keluarga Lu tidak menyambutmu, butler, tolong antar tamu. Silakan segera pergi. Gao Che, kamu datang, ayo. Pesta ulang tahun akan segera dimulai, hanya tinggal kamu. Apa? Mingming, hati-hati. Kamu yang mengundang mereka. Iya. Kenapa kamu beli kancing baju Gao Che untukmu? Kau gila, kenapa kau berikan pada ibu sampah ini? Jangan bilang hari ini juga ulang tahun Gao Che. Apa yang kau katakan? Apakah dia benar-benar Luren? Ibu kita punya Luren sebelumnya. Terlalu banyak hutang. Kami akan menebus adikmu. Kakak, aku tidak berpikir kurang dari Luren. Aku bermimpi dia kembali, tapi kau bisa melihatnya. Orang ini bukan Luren tapi Gao Che. Kau tutup mulutmu, Sinran. Kenapa kau terus berbicara dengan orang luar? Jangan lupa aku bukan hanya Luming. Aku punya adik laki-laki. Siapa kau? Terakhir kali aku ulangi, aku adalah Gao Che. Selain itu aku bukan Luren. Kau tak pernah punya putra. Hasilnya sekarang di sini. Bagaimana kau berbicara dengan ibuku? Oh, aku hampir lupa. Aku hanya ingin memberimu hadiah besar.
Gao Che. Mr. Luming, Anda sebelumnya telah memfitnah Mr. Gao Che. Reputasi dan semangat karya Anda untuknya menyebabkan kerugian yang tak terhapuskan. Gugatan terhadap Anda. Karena aku melakukan hal yang salah, itu akan memakan biaya. Orang tuamu tidak mengajarimu, aku akan mengajarimu. Ayah aku tidak ingin masuk penjara. Shinran, kau harus memikirkan cara. Apa yang aku pikirkan? Hal-hal Anda sendiri. Apa yang kau katakan? Dia adalah saudaramu. Lalu Luren masih saudaraku, aku tidak mengerti. Kalian semua merasa kasihan Luren. Saya pikir saya salah, tetapi sampai sekarang masih bias. Tapi Luming, aku tidak bisa memberikan penjelasan apa Shinran. Kemudian Gao Che juga mengatakan bahwa dia bukan Luren. Jika dia begitu, aku tidak akan mengenalimu. Karena hanya ada Luming di hatimu. Tidak ada Luren. Kakak, kau bicara keras dengan ibu. Kau tidak tahu. Belum lagi racun yang tidak disengaja itu. Hampir tidak bisa bertahan. Shinran, Luren adalah anak kandung saya. Tapi saat itu kau tidak di kota. Dirawat olehmu dan ayah saat aku sakit, dan waktu itu aku tidak sengaja memakan racun juga Mingming, yang segera membawaku ke rumah sakit di punggungnya. Air. Bu, aku akan segera mengambilkanmu air. Bu, akhirnya ibu bangun juga. Anakku, sebenarnya apa yang terjadi? Tanganmu kenapa? Di mana Luren? Bu, ibu keracunan sangat parah. Dokter bilang ingatan ibu telah rusak. Sepertinya ingatan saat racun itu bekerja, ibu lupa semuanya. Tanganku terluka saat membawa ibu ke rumah sakit. Luren bahkan melarang aku dan ayah untuk membawa ibu ke rumah sakit. Dia bersikeras menunggu ambulans, tapi butuh 20 menit. Ibu tidak akan bisa bertahan sampai saat itu, Bu. Sakit tidak, Nak? Ini semua salah ibu. Kalau bukan karena menyelamatkanku. Kamu tidak akan lalu ini setelahnya. Apakah kamu masih bisa memahat, Nak? Bu, jangan bicara begitu. Melihat ibu baik-baik saja, sudah cukup. Patung itu tidak penting. Luming, waktunya ganti obat. Orang bilang darah lebih kental daripada air, ya beginilah hasilnya. Benar seperti Luren, serigala bermata putih yang tak pernah puas. Tidak pantas baginya menerima kebaikan. Luren. Kenapa kamu selalu berbuat susah untuk Luming? Lu Shinran, tolong sadari. Luming duluan yang membuat masalah denganku. Ya, Luming memang ada yang salah. Tapi jangan lupakan ketika ibu sakit dulu. Dia yang selalu ada di sisi ibu. Lalu kamu? Di mana kamu? Dulu kamu meracuni keluarga kita. Luming tanpa ragu membawa ibu ke rumah sakit. Kalau bukan dia, keluarga kita sudah hancur. Untuk itu dia sampai cacat satu tangannya. Kenapa kamu tidak merenungkan dirimu sendiri? Apa katamu? Orang yang menyelamatkan ibu adalah aku. Apa katamu? Luming, apa yang kamu masukkan ke dalam cangkir air minumku? Ini bisa kamu temukan. Keberuntungan kamu benar-benar luar biasa. Mingming sudah menghilang selama 8 tahun, kenapa tiba-tiba kembali? Kenapa kamu tidak tinggal saja di panti asuhanmu? Kenapa tidak mati saja? Luming, apa yang kamu katakan? Manis kecil, dengan apa kau mendapatkan tempat langsung ke Akademi Seni Qingbei? Kenapa bisa? Ah, Ada apa ini? aduh, sepertinya Mingming kena masalah. Jangan bergerak ya. Aku akan lihat. Luming, kamu baik-baik saja ya tanganku? Luren, apa yang kamu lakukan pada adikmu? Anak. Mama, aduh. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Itu kakak-kakak yang meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan begitu sebenarnya. Luming yang menaruh bubuk aneh di gelasku. Aku cegah, aku juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Nanti kalau ada yang datang bilang kamu yang meracuni. Bukan aku. Si imut ini. Kamu mau menghancurkan hidup adikmu sampai dia masuk penjara. Akhirnya aku dituduh sebagai dalang peracunan dan harus mendekam di penjara selama 8 tahun. Lu Shinran mengertikan selama ini.
Kamu selalu membela si pembunuh itu. Dan malah menjerumuskanku. Tidak, ini tidak benar. Luming sudah menipu kita semua. Sudah bertahun-tahun berlalu kalian masih saja tidak ada kemajuan. Apa kata Luming kalian langsung percaya sebenarnya? Tangan Luming sama sekali tidak apa-apa. Tidak mungkin siapa yang tega. Pura-pura cacat selama bertahun-tahun. Kamu cek sendiri pasti tahu. Tenang, aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Lihat apa yang Ming Ming lakukan, harga saham anjlok. Perusahaan hampir bangkrut. Kamu teriak apa Ming Ming juga korban? Salahkan Gao Ce yang sengaja balas dendam. Ayah ibu, aku punya solusi. Dan bisa sekaligus menyelesaikan dua masalah. Para teman media, hari ini, kami mengadakan konferensi pers. Untuk meminta maaf secara terbuka. Sebelumnya saya katakan karya, seniman Gao Ce Sayap Malaikat. Adalah buatan saya memang menipu semua orang. Maafkan saya. Tapi saya melakukannya, karena ada alasan. Lukisan ini sebenarnya adalah karya almarhum kakak saya Luren. Kakak sudah meninggalkan kami untuk selamanya. Tapi saya, tidak akan membiarkan siapapun menodai karya terakhirnya. Pak Lu, kenapa sebelumnya Anda menyembunyikan penulis asli Sayap Malaikat? Maaf, kematian kakak sangat menghancurkan saya. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini, makanya. Saya berharap kalian semua bisa memahami perasaan saya. Terima kasih semuanya. Gao Ce, kamu tidak mengakui kalau kamu Luren. Aku bersih kalau kamu mengakui kamu Luren. Maka aku akan membongkar semua sejarah kelam. Kamu meracuni dan membunuh orang yang menyebabkan kamu masuk penjara, Gao Ce. Tentu saja kamu tidak berani mengakui identitasmu, Hah. Lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Aku juga punya kebenaran untuk diungkapkan. Siapa? Aku adalah Luren. Dia adalah Luren. Bukankah dia sudah mati? Kak, benar-benar kamu syukurlah. Kakak tidak mati. Luren, kalau kamu tidak mati, kenapa sebelumnya kamu tidak mengakuinya? Aku tahu Kak pasti tidak mau menyeret keluarga Lu. Lagi pula reputasi Kak sebelumnya tidak terlalu baik, Kak, tenang saja. Kami tidak akan pernah menyerah padamu meskipun setahun kamu meninggalkan rumah. Kami tidak pernah berhenti mencarimu, ayah dan ibu selalu melakukan amal untuk menebus kesalahanmu sebelumnya, dan aku rela menanggung tujuan pensmeran nama baik agar kamu bisa pulang lebih awal dan berkumpul dengan kami. Apa kesalahan yang dulu dilakukan Luren? Kamu tidak tahu itu. Dia pernah diracuni. 8 tahun di penjara. 8 tahun. Jangan sentuh aku. Luren, jangan lupa daratan apa yang kamu lakukan. Setimpal dengan keluargamu. Betul. Setimpal dengan keluargamu. Cukup, kalian jangan bicara lagi. Kami sudah memaafkan Luren. Anak durhaka, cepat turun. Masih kurang malu ya? Belum tentu siapa yang difitnah. Kalau kalian tidak merasa malu, maka aku akan tetap menghadapimu sampai akhir acara hari ini. Paling cocok digunakan untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang racun sengaja. Racun sengaja bagaimana sebenarnya? Tidak mungkin, dia pasti hanya menggertak. Dia tidak punya bukti. Ketika ibu sakit parah, saya merawatnya siang dan malam tanpa henti, tapi Luming karena takut tertular dia menghindar jauh-jauh. Kemudian saya mendapatkan surat penerimaan dari King Bay Academy of Fine Arts, tapi dia karena iri padaku berniat meracuniku, tapi secara tidak sengaja orang tua yang meminum sup beracun itu. Saya dengan ibu yang keracunan hingga pingsan di punggungku. Melangkah perlahan menuju rumah sakit, tapi dia saat aku mencari dokter. Bukan hanya merebut prestasi akademiku, dia juga menuduhku sengaja meracuni. Akibatnya aku menderita 8 tahun penjara tanpa dosa. Luren, orang yang dulu merawatmu. Yang menyelamatkan nyawamu adalah aku. Tidak mungkin kamu berbohong. Apa kamu punya bukti? Buktinya ada di sini. Ini adalah catatan panggilan telepon Luren pada saat insiden keracunan dulu. Halo 120 di Villa keluarga Lu di Jalan Lusui, ada orang yang keracunan makanan. Cepat datang untuk menyelamatkan. Halo, dari rumah sakit kami. Butuh waktu minimal 20 menit untuk Bagaimana sampai. kondisi pasien? 20 menit tidak cukup waktu. Saya akan membawa ibu ke rumah sakit. Jangan sentuh ibu nanti sebelum sampai rumah sakit. Ibu sudah meninggal. Astaga, bagaimana bisa ada manusia sejahat itu? Nyaris saja aku tertipu sikap manis di depan hati licik di belakang. Selama ini apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Apa pentingnya hal sebesar itu? Apakah harus dibahas di sini? Apakah kamu mempertimbangkan? Kepentingan grup Lu? Hari ini aku pasti akan menghajar anak durhaka seperti Maafkan saya Tuan Zhao, grup Lu. Bukan milikmu lagi. Luren, saya pasti akan mengganti rugimu. Apa kamu benar-benar ingin mengganti rugi? Tentu saja. Apa saja? Segalanya bisa. Dulu grup Lu dan Yo bekerja sama untuk menstabilkan harga saham. Tidak mau mendengar penjelasanku.
Sekarang aku ingin merebut kembali semuanya yang menjadi hakku, apakah itu berlebihan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin grup Lu. Harga saham anjlok, aku mengambil kesempatan untuk membeli grup Lu dengan harga rendah. Kamu. Mulai sekarang direktur grup Lu adalah Gao Che. Sebagai direktur grup Lu, saya harap semua rumor tentang saya berakhir sampai di sini. Jika tidak, saya akan mengambil tindakan hukum. Saya atas nama modal Kimeng mengumumkan bahwa kami akan bekerja sama dengan grup Lu. Menandatangani kontrak triliunan, percaya dengan usaha bersama kita. Pasti bisa mencapai kesuksesan bisnis yang besar. Kenapa kamu tidak bilang sama aku? Kalau bilang bukan kejutan lagi, ulurkan tangan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Lelang seni Gao Che bulan depan akan berlangsung tepat waktu saat itu. Profesor Luotia akan hadir langsung, semua harap tunggu. Gao Che benar-benar membanggakan wali kota Jiang ini, benar-benar bisnis dan seni. Dua hal yang berkembang. Sungguh memuaskan, ini yang disebut bukan tidak ada balasan. Waktunya belum tiba. Kalian. Ayah, kenapa ayah? Luming ini saja sudah tidak tahan. Masih ada yang lebih seru nanti. Kak, gimana kondisi ayah? Ayah sudah lepas dari bahaya maut, tapi dia punya penyakit jantung. Dokter bilang perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Aku akan ke rumah sakit untuk melihatnya. Sepertinya kamu jangan pergi, aku takut ayah kaget lagi kalau lihat kamu. Kak, bahkan kamu tidak percaya sama aku. Luming, jangan pura-pura lagi deh, mau bohongi kita sampai kapan? Kak Mingming itu Luren dia sendiri yang tidak jelaskan. Lagi pula aku juga sudah merawat ibu. Aku ngerti hanya karena aku anak angkat jadi perawatanku. Dan bakti tidak dianggap apalagi. Ada beda dekat dan jauh ya. Justru karena kamu anak angkat, aku lebih perhatian sama kamu. Justru karena kamu anak angkat. Jadi kita lebih perhatian sama kamu daripada Luren. Kenapa kamu bisa ngomong kata-kata yang dingin seperti itu? Istirahatlah dulu. Lu Xinran sekarang sudah sepenuhnya satu hati dengan Luren. Luren, tunggu saja aku. Aku tidak akan membuatmu nyaman. Kamu akan segera tahu apakah tangannya pura-pura atau tidak. Luren, kenapa kamu datang? Luren, mau apa kamu? Main otak kamu tidak bisa lawan aku. Main fisik juga tidak bisa ya. Kak kepala rumah tangga, cepat panggil orang. Panggil orang. Luren, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Luming hari ini akan membuatmu terbongkar. Luren, aku cuma bertunangan dengan Ihan. Saja langsung patah hati. Ternyata, luka di pergelangan tanganmu pura-pura. Ya, aku menang. Saya telah menang sepenuhnya. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Lihatlah dirimu berusaha mati-matian menyelamatkan orang. Berusaha keras untuk membahagiakan keluarga, pada akhirnya. Apa yang kamu dapatkan? Jika aku pura-pura bahwa luka di tanganku disebabkan olehmu, maka kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Baik itu keluarga maupun Yihan. Pada akhirnya semuanya akan menjadi milikku dan kamu akan selamanya berada di bawah kakiku. Begitu ya, suatu hari nanti wajah aslimu akan terungkap. Menurutmu, apa mereka akan percaya padamu? Sekarang sudah tidak penting lagi apakah mereka percaya padaku atau tidak. Yang penting adalah mereka tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Luren, aku sudah menunggu hari ini cukup lama. Jangan bilang kalau gaya memukulmu masih mirip dengan ayah. Hentikan apa yang kalian lakukan. Kakak Luren memukulku tanpa alasan. Untung kau datang tepat waktu, jika tidak. Kalau tidak, apakah kau akan membunuh kakakmu sendiri? Kamu sudah melihat semuanya kan? Luren, kamu sangat licik, Lu Xinran. Kalian benar-benar menipuku. Adik baikku, jika tidak melakukan ini, tanganmu tidak mungkin sembuh begitu cepat. Luming, apa yang masih bisa kamu jelaskan? Mingming, sadarlah. Aku ingin melihat sejauh mana Luming bisa berpura-pura. Halo, apakah ini 120? Tangan pasien memang sudah tidak apa-apa, bisa bergerak normal. Dokter, tangan pasien kapan tepatnya sembuh? Ini sulit dikatakan, siapa peduli kapan dia sembuh. Yang penting sudah sembuh, aku sudah menunggu momen ini cukup lama.
Ming anak baikku, akhirnya kamu bangun ayah. Ternyata benar kamu, aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan setelah lolos dari bahaya besar? Biasanya akan ada keberuntungan besar, dokter bilang tanganmu sudah sepenuhnya pulih, benarkah? Kalian tidak menipuku kan, benar-benar sudah sembuh. Waktu itu aku benar-benar ketakutan, aku bilang kenapa tiba-tiba tanganmu punya kekuatan lagi. Begitu ya, itu pasti mukjizat medis. Adik, Aku belum bicara padamu bagaimana bisa jadi kakak seperti ini. Adikmu sampai pingsan jika terjadi sesuatu padanya. Aku tidak akan memaafkanmu, ayah. Itu Luren. dia yang pertama menemukan Luming pingsan dan menelepon 120. Beruntung ada Luren, kalau tidak kita tidak akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kita sama sekali tidak tahu bahwa tangan Luming sebenarnya tidak apa-apa. Ming. Cepatlah berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih, Kak. Tidak usah sungkan adik, hanya saja tidak tahu. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu sembunyikan dari kita? Kakak bercanda saja. Ming, sebenarnya kamu menyembunyikan berapa banyak hal dari kita, Pak Zhao? Apakah kamu merasa Ming semakin asing? Dia sepertinya tidak sebaik yang kita bayangkan. Bagaimana anak kandung sudah kembali? Melihat anak angkat jadi tidak enak. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau tidak terdengar tidak baik. Saya hanya merasa kita terlalu berhutang pada Luren. Saya ingin menebusnya dengan baik. Dia bahkan mengambil grup Lu, apakah itu belum cukup? Padahal grup Lu seharusnya untuk Ming sekarang. Apakah kamu lupa bahwa Luren adalah anak kandungmu? Ayah ibu kalian bertengkar apa? Tidak ada, saya akan bayar biayanya. Baik. Saya ingat Ming. Tidak mungkin begitu kebetulan. Pasti saya terlalu banyak berpikir. Sedang apa? Perintah Nyonya untuk merapikan kamar Tuan Muda. Semuanya harus yang terbaik. Ibu akan mengganti kamar saya, bagus sekali. Ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tuan Muda kedua ini untuk Tuan Muda Luren. Apa Luren? Keluar dari sini. Pergi. Luren. Mengapa begitu kamu kembali mengambil segalanya dariku? Mengapa mengambil hidupku? Ibu. Kalau kamu masih membuat keributan di sini, ibu kali ini menyerahkan segalanya padamu. Berharap kamu bisa memaafkan ibu. Luren. Jangan terlalu senang, aku juga akan membuatmu merasakan kehancuran dan kehilangan segalanya. Nak, terakhir kali kamu ulang tahun. Ibu tidak sempat menyiapkan hadiah, kali ini ibu sengaja. Ini hadiah untukmu, lihat, ini sertifikat properti. Sertifikat saham juga. Aku tidak mau. Luren, ini semua harta ibu. Dia sudah memberikan segalanya untuk memberimu yang terbaik. Jadi aku harus bersyukur dan berterima kasih. Sudah bertahun-tahun kalian masih belum mengerti apa yang sebenarnya aku inginkan selain itu. Aku punya banyak uang. Anak ibu tahu salah. Kasih ibu kesempatan lagi ya. Dulu aku pikir aku sudah menemukan pelabuhan yang aman, tapi ternyata semua badai dalam hidupku datang dari kalian. Saat aku membutuhkanmu, kamu tidak ada sekarang. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Luren anak. Kalau ingin menangis, menangislah, laki-laki juga manusia. Menangis saja nanti akan lebih baik. Apa aku sangat tidak berguna, aku pikir. Aku sudah melupakan semuanya, aku pikir. Aku bisa tidak peduli, tapi kenapa rasanya di hati masih sangat sedih dan kecewa. Ikatan keluarga itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan atau dilepaskan begitu saja. Darah lebih kental dari air, banyak hal yang tidak bisa diputuskan. Suan, terima kasih. Tanpa kehadiranmu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tenang, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Direktur ini, daftar pemegang saham yang Anda minta. Bai Siming Luming, kamu sebenarnya anak siapa? Ming Group Lu. Sebenarnya disiapkan untukmu, tapi tidak disangka diambil oleh anak durhaka itu, Luren.
Kamu tidak marah pada ayah kan? Tidak mungkin ayah, aku hanya merasa. Usaha seumur hidup ayah begitu saja diambil olehnya. Dengan mudah aku tidak rela untuk ayah. Ada satu hal lagi. Aku tidak tahu harus memberitahumu atau tidak katakan. Ibu dia memberikan semua hartanya. Kepada Luren apa? Ming Ming, kamu benar-benar menderita. Ayah, aku tidak menderita. Ayah mengajariku apa yang hilang. Harus diambil kembali, memang anak ayah yang baik. Luren, jangan salahkan aku kejam. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Aku tidak peduli caranya, segera cari tahu. Identitas Bai Siming. Adalah direktur utama, segera dilaksanakan. Adik, aku meneleponmu tapi kamu tidak angkat. Akhirnya kakak yang datang mencarimu. Kamu datang untuk apa? Ada keperluan? Ibu kita beberapa hari ini. Menangis setiap hari. Badannya kurus sekali dia kan. Ibu yang melahirkan dan membesarkan kita. Kakak mohon ikut kakak pulang temui ibu. Dia melahirkan aku tapi aku tidak ingat. Dia pernah membesarkanku, melahirkan tapi tidak membesarkan. Tidak pantas disebut ibu. Aku tahu ini semua kesalahan kami. Sebelumnya kami salah, kakak akan bekerja keras untukmu, kakak mohon. Ikut kakak pulang makan satu kali saja. Hanya sekali, baiklah. Benarkah? Kamu setuju? Malam ini bagaimana? Kita sudah sepakat kamu harus datang ya adik, kakak tunggu. Semoga malam nanti kalian masih bisa tertawa. Luren, kenapa kamu datang? Ternyata dia bukan hanya manajer. Ya manajer tapi juga pacarku. Kenapa tiba-tiba berani mengumumkanku? Kamu tidak suka? Aku tarik kembali. Melihat kakak Luren begitu bahagia, kami juga merasa senang. Benarkan kakak Ihan? Sudah lapar kan? Ayo duduk, cepat makan. Adik ipar duduk di sini. Karena Luren sudah bersama Shen Xuan. Ihan, kamu nanti tidak perlu lagi memikirkannya. Pernikahanmu dengan Ming Ming akan dilaksanakan bulan depan. Aku tidak setuju, sejak kecil aku sudah berjanji pada Luren. Tidak akan menikah dengan orang lain, ayo makan. Ngapain bicara begitu, anak-anak masih kecil. Mereka punya pemikiran sendiri, kita orang dewasa. Jangan ikut campur. Lu Kyushi, kenapa kamu selalu memikirkan orang lain? Zhao Zhenhua, apa kamu lupa Luren adalah anak kandungmu? Kenapa kamu selalu membela Luming? Aku tidak membela siapa-siapa, yang salah adalah kamu. Melahirkan orang yang tidak tahu sopan santun ini. Kamu tidak memihak? Coba jelaskan pada semua orang, siapa sebenarnya Bai Siming ini? Bai Siming. Nama ini terdengar familiar. Aku ingat ternyata itu adalah pacar lamamu di kampung halaman. Benarkan? Baiklah, kenapa sekarang masih bergaul dengan si rubah tua ini? Kamu ngomong apa sih, Luren? Jangan asal tuduh di sini. Berbicara itu harus ada buktinya. Bukti-bukti tentu saja. Sudah lama aku siapkan. Menurut hasil pemeriksaan pusat ini, Zhao Zhenhua dan Luming adalah hubungan ayah dan anak. Tidak hanya itu, kehilanganku dulu juga adalah ulah Zhao Zhenhua. Sebulan kemudian, dia membawa Luming pulang, berdalih mengadopsi. Selama bertahun-tahun ini dia terus menipu kita, membuat kita semua berputar-putar. Ayah, kau benar-benar mengkhianati ibu, kau benar-benar di luar sana mencari pihak ketiga dan memiliki anak dengannya. Orang itu adalah Bai Siming, benar kan? Ya, Ming Ming adalah anakku dengan si Ming. Kenapa harus memperlakukan aku seperti ini? Kalau bukan karena dulu menikahimu terlebih dahulu, aku akan menikahi si Ming. Dia tidak akan mati karena persalinan sulit. Di hadapanku saat itu, aku bersumpah kepada langit. Seumur hidupku, aku akan merawat dengan baik anakku dengan si Ming untuk menebus rasa bersalah kepada mereka, ibu dan anak. Dulu kau yang meminta aku. Kau bilang akan baik padaku seumur hidup. Zhao Zhenhua, apa kau lupa saat menikah? Bagaimana kau berjanji pada ayahku? Kau yang memaksa masuk ke keluarga Lu. Menjadi menantu baik, aku mengerti. Ternyata kau hanya mengincar harta keluarga kami. Kau memanfaatkanku naik langkah demi langkah, lalu melemparku ke dasar jurang.
Zhao Zhenhua, kau percaya tidak? Dulu aku bisa membuatmu mulai dari nol. Sekarang aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Ahhi. Sehari suami istri 100 hari kebaikan aku bersumpah. Sejak Siming meninggal, selama bertahun-tahun ini, aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Kau masih mau aku memujimu ya? Kau masih mau apa lagi? Aku ini bodoh selama bertahun-tahun. Aku mengorbankan diriku untuk kalian berdua yang tidak tahu berterima kasih mengabaikan anak kandungku sendiri begitu lama. Sekarang, aku akan mengusir kalian berdua keluar dari keluarga Lu. Kamu tega sekali, kamu benar-benar ingin mengusir kami. Kami bisa pergi kemana? Kalian mau pergi kemana saja tidak ada hubungannya denganku. Kamu benar-benar wanita yang kejam dan tidak berperasaan baiklah. Pergi ya pergi, aku sebagai seorang Presiden Direktur Grup Lu. Aku tidak percaya, jika aku pergi dari sini, aku tidak bisa hidup. Waduh, ayah seperti ini tidak akan mendapat sepeser pun, dia tidak punya uang. Kalau ikut dia pergi, aku tidak mau hidup seperti itu. Hidup sengsara tanpa apa-apa. Ming Ming. Ayo pergi, kamu ikut ayah. Lepaskan. Ibu. Aku mohon jangan usir, aku sama sekali tidak kenal. Siapa Bai Siming seumur hidupku? Aku hanya punya kamu sebagai ibu. Ibu. Aku ini anak yang kamu besarkan sendiri. Aku tidak mau meninggalkanmu, aku tidak mau meninggalkan rumah ini. Aku tidak mau Ming Ming. Ming Ming, kamu sadarlah, ayah adalah satu-satunya keluarga yang kamu punya di dunia ini. Ayah kamu tenang saja, harus menjual semua barang juga tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Kamu diam, Lu Ming, kamu. Kamu yang menyakiti ibu, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin bersama ibu, aku tidak mau kamu. Aku tidak kenal kamu, Lu Ming, kamu sadarlah, Ming Ming. Kamu sadar semua karena kamu. Aku sama sekali tidak punya ayah seperti kamu kalau bukan karena kamu. Aku akan hidup sebagai anak angkat kalau bukan karena kamu. Ihan juga tidak akan bersamaku, dia sudah pasti menjadi istriku. Semua salah kamu. Anakku yang baik. Kamu benar-benar tidak mau ayah lagi orang sepertimu. Sama sekali tidak pantas menjadi ayahku orang sepertimu. Lebih baik mati saja. Lu Ming, ayah seumur hidup ini bekerja keras melindungimu. Ayah. Paman, ada apa, ayah? Ayah. Cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon bersabar. Ibu, jangan tinggalkan aku akan berbakti padamu. Aku akan membalasmu dengan baik, aku akan selalu baik padamu seumur hidup. Mama. Bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal? Ya. Lu Ming, kamu selalu bilang bahwa kamu tidak kenal Bai Siming, tapi aku lihat di buku tamu ini namamu selalu muncul setiap tahun. Baiklah, sampai sekarang kamu masih menipuku. Kamu membunuh ayah kandungmu sendiri, apakah sekarang kamu masih ingin menyiksaku? Tidak, Mama. Tidak perlu sedih karena orang seperti dia. Anak apa yang kamu panggil aku tadi? Mama. Anak kamu benar untuk orang seperti dia. Aku tidak perlu sedih, Mama hanya butuh kamu. Kakak. Menjauhlah dariku, kamu orang munafik, aku muak melihatmu. Semua karena kamu, Luren, aku akan membunuhmu. Lu Ming, tenanglah, apa yang akan kamu lakukan? Ihan ini tidak seperti yang mereka katakan, percayalah padaku. Semua karena Luren, dia yang membuat semua ini. Lu Ming, tenanglah, jangan berbuat onar. Lu Ming, kamu baru saja membunuh orang yang satu-satunya mencintaimu di dunia ini. Bagaimana rasanya dikhianati oleh semua orang? Aku beritahu kamu, ini belum sebanding dengan penderitaanku selama ini. Tidak sampai 1/1000, kamu bukan yang paling pandai. Berpura-pura gila, aku tahu ada tempat yang sangat cocok untukmu. Lepaskan aku bukan orang gila. Aku bukan. Luren, kamu menghancurkan segalanya dalam hidupku. Aku akan membunuhmu, pasien sangat tidak stabil, cepat. Suntik dia dengan obat penenang. Jangan. Lepaskan aku.
Suster. Aku. Semua karena kamu, aku ingin kamu mati. Lepaskan aku. Mingming, Mama mohon bukalah pintu. Mingming, aku datang Mingming. Mama mohon bukalah pintu, jangan sakiti Luren Mingming. Lepaskan aku. Semua ini dimulai dari keluarga Lu, mari kita akhiri di keluarga Lu. Mari kita mati bersama. Matilah Luren. Luren, kamu baik-baik saja Luren. Luren, matilah. Yihan. Luren. Aku sudah lunas hutang padamu. Aku sudah membayarnya. Bertahanlah, kalian masih diam saja kenapa? Panggil ambulan. Lihatlah keluarga itu betapa harmonisnya. Sayangnya aku tak pernah punya keluarga sendiri. Yihan. Aku akan menemanimu. Wanwan, kamu dan Luren. Benarkah kalian akan kembali ke Italia? Bisakah kalian tidak pergi? Ibu tidak tega melepas kalian ya. Beri kakak kesempatan untuk menebus kesalahan pada kalian ya. Ibu, kakak kami akan pergi. Kita hampir ketinggalan pesawat. Anak, kau tak mau tinggal ya? Masih tak mau memaafkan ibu dan kakakmu. Kau masih menyimpan dendam masa lalu. Ibu, masa lalu sudah berlalu. Tak perlu lagi bicara soal maaf sekarang. Aku hanya ingin melihat ke depan. Kalau begitu, apakah akan kembali? Tidak akan kembali. Benarkah tidak akan kembali? Lihatlah ke depan, jangan menoleh ke belakang.